Sebelum kita memulai webinar kita pada malam hari ini, saya mengundang Ibu Wulaningrum untuk bisa membuka kita di dalam doa. Kepada Bu Wulaningrum, saya persilakan. Ya, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama memulai acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang menciptakan pernikahan. Engkau Allah yang berkenan membentuk satu institusi atau lembaga terintim dari masyarakat, yaitu pasutri dan keluarga. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami memohon hikmat dari Tuhan. Kami mohon juga pencerahan dari Roh Kudus, supaya dalam segala kegagalan kami, kelemahan kami belajar dari Engkau sendiri. Bagaimana kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki tentang pernikahan dan keluarga, sehingga kami menangkap apa panggilan ilahi di dalamnya dan kami belajar hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar pada sore sampai malam hari ini. Kami menyerahkan Pastor Mike dan Ibu, kami menyerahkan juga Bu Pinkan, kami menyerahkan kami semua yang ada di tempat ini, sehingga dalam segala kerendahan hati kami belajar, dengan kerendahan hati pula kami menerima bagaimana Engkau menolong kami untuk kami berproses di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Bu Wulan. Sama-sama. Jadi, topik kita pada malam hari ini adalah lebih dari tinggal serumah, menemukan kembali tujuan ilahi, pernikahan, dan keluarga. Jadi, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar, kita kembali merenung apakah kita sekedar tinggal serumah atau kita lebih dari tinggal serumah. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu bisa mengakses link Mentimeter yang sudah dibagikan, dan saya ingin Bapak Ibu menjawab satu pertanyaan saya. Menurut Anda, apa sajakah tantangan yang banyak dihadapi oleh keluarga di era ini? Saya akan menunggu respon Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu bisa mengisikannya pada link Mentimeter yang sudah saya berikan. Oke, saya sudah mendapatkan banyak jawaban dari Bapak Ibu sekalian ya. Wah, sudah terlihat. Jadi yang eh, fontnya paling besar ini adalah jawaban Bapak Ibu yang paling banyak begitu ya. Ini ada apa? Krisis moral, ekonomi, perceraian, dan yang paling besar adalah komunikasi gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk responnya. Terima kasih. Sebentar kita akan lanjut ke sesi yang pertama bersama Pastor Mike dan Ibu Novi. Dalam sesi yang pertama yaitu desain Tuhan tentang keluarga. Jadi Pastor Mike adalah seorang gembala sidang Gibeon Church di Surabaya dan juga direktur dari City to City Indonesia yang merupakan bagian dari Timothy Keller's Redeemer City to City Church Planting Network di Asia Pasifik. Suatu gerakan yang fokus pada pelatihan pemimpin dan penanaman gereja-gereja berpusat Injil di berbagai kota di Indonesia. Selain melayani sebagai pendeta dan pelatih pemimpin, beliau juga seorang penulis hingga saat ini. Beliau telah menulis 4 buku termasuk Gospel Wisdom, 52 refleksi Injil dari Kitab Amsal, dan Kalibrasi Hati, 52 refleksi Injil dari Kitab Galatia. Karya-karya ini lahir dari kerinduan untuk membawa firman Tuhan lebih dalam ke hati umat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan beliau dikenal karena memadukan kedalaman teologi Injil dengan kepekaan terhadap tantangan zaman dan kehidupan modern. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk mendengarkan pemaparan materi dari Pastor Mike Christian dan Ibu Novi Christian. Kepada Pastor Mike, saya persilahkan. Baik, shalom semuanya. Senang sekali saya bisa ada di sini. Terima kasih untuk kepercayaannya.
such a honor to be able to share bersama dengan semua rekan-rekan yang ada di sini. Saya dikasih tema mengenai desain Tuhan tentang keluarga, jadi sesi 1 dan sesi 2 ya. Sesi 1 adalah desain Tuhan tentang keluarga, kemudian sesi 2 Ibu Pinkan yang akan menyampaikan praktik dalam keseharian ya. Nah, sebelum saya masuk tadi, saya mendapatkan WhatsApp dari rekan saya dari Bilangan Research Cemara. Mungkin karena dia tahu saya akan menyampaikan tentang keluarga, maka dia memberikan beberapa statistik yang dari survei oleh Bilangan Research ya. Sekilas potret pasangan Kristen di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, Pastor Mike. Hasil survei BRC dan Family First Indonesia. Nah, yang menarik adalah ini saya baru baca hari ini ya, domestic abuse ya, itu kira-kira 11% ya, physical abuse terjadi dari survei yang ada. Financial abuse juga excluded me from major financial decision that affected me. Istri dan suami sama-sama di atas 20%. Jadi bahkan kalau istri hampir 30%. Artinya 3 dari 10 merasa di abuse secara finansial, secara emosional. Wah, setara. Hampir 30% baik suami maupun istri. Jadi 3 dari 10 mengalami emotional abuse. Kemudian sexual abuse 12%. Jadi rupanya 1 dari 10 couple itu ada sexual abuse. Nah, ini yang menarik saya mau sampaikan di sini. Bahwa dari semua survei yang ada, I wish to divorce because we tend to have too much disagreement. Saya mau cerai karena terlalu banyak ketidaksetujuan antara suami dan istri. 79%. Artinya dari 10 couple, 8 itu ingin bercerai ya. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat memprihatinkan karena ini merupakan keluarga-keluarga Kristen yang disurvei. Jadi rupanya kita sebagai gereja juga gagal dalam menyiapkan keluarga-keluarga Kristen untuk menikah. Entah itu pranikah, entah itu tujuan kenapa mereka menikah, apa itu desain pernikahan. Itulah sebabnya hari ini sebelum kita ngomong keluarga, saya mau bicara tentang pernikahan. Karena tanpa pernikahan yang sehat, maka nggak mungkin kita melakukan parenting yang baik dan memiliki culture keluarga yang baik. Nah, sebelumnya saya mau memulai dengan ini ya, saudara ya. Keluarga itu bukan banyak orang berpikir keluarga itu kalau dari sisi antropologi atau sosiologi adalah social construct ya. It's actually not true. Karena kalau kita sadar keluarga adalah desain Allah. Karena kalau saudara baca Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik seorang manusia seorang diri, tidak baik manusia seorang diri saja. Jadi keluarga itu bukan ide manusia. Karena kalau saudara baca sepanjang kitab Kejadian, dari Kejadian 1 itu semua ciptaan baik ya. Selalu baik, baik, baik. Bahkan waktu manusia diciptakan sangat baik. Untuk pertama kalinya Tuhan berkata tidak baik. Itu mengenai apa? Mengenai pernikahan. Jadi keluarga bukan hasil evolusi sosial. Sejak awal Allah berkata tidak baik manusia seorang diri. Mengapa? Karena keluarga atau pernikahan itu dirancang untuk menggambarkan siapa Allah. Allah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka keluarga adalah unit yang menunjukkan siapa Allah dalam ketritunggalannya, yaitu suami, istri, dan anak. Meskipun anak bisa banyak, tetapi mereka suami, istri, dan anak itu mereka satu hakikat manusia, tetapi 3 peran yang berbeda, 3 pribadi ya berbeda. Itu merupakan gambaran dari ketritunggalan Allah. Jadi pada waktu Allah melihat keluarga, Allah melihat dirinya sendiri. Allah memberkati pernikahan dan keluarga. Kalau Anda baca Alkitab, Alkitab diawali dengan pernikahan. Di kitab Kejadian, begitu penciptaan selesai, langsung pernikahan. Dan di Wahyu, Wahyu diakhiri bukan hanya kiamat, tetapi langsung masuk di dalam pernikahan. Jadi ini seakan-akan Alkitab menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah topik sampingan dari Alkitab, tetapi jantung dari seluruh narasi Alkitab bicara tentang pernikahan antara laki-laki, perempuan, dan menghasilkan anak. Dan disitulah ada keluarga yang menunjukkan siapa Allah dalam ketritunggalannya.
Nah, ini menunjukkan bagaimana kenapa iblis ingin menghancurkannya. Makanya gender diserang, makanya keluarga ingin dihancurkan, karena iblis ingin menghancurkan itu semua. Karena kalau keluarga hancur, gereja hancur, maka bangsa akan kocar-kacir, saudara. Nah, kalau kita melihat ada sebuah prinsip di sini antara apa yang dilakukan di dalam keluarga, saudara ya. Kalau saudara membaca di Kejadian 2 ayat 24, dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah prinsip, live and cleave. Jadi live and cleave itu meninggalkan, ya, bersatu dan menjadi satu daging. Tiga hal ini. Jadi meninggalkan. Ini sangat berbeda dengan konteks Asia, budaya Asia, karena budaya Asia itu ada yang pernah berkata begini ya, istri itu bisa ganti-ganti, tapi kalau ibu itu cuma satu, kan begitu ya. Tetapi justru kalau Kejadian 2:24 yang diulang oleh Yesus sendiri di Perjanjian Baru, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya ada perpindahan loyalitas dari orang tua kepada pasangan. Tidak pernah dikatakan ibu dan anak menjadi satu, tidak pernah di Alkitab. Tidak pernah dikatakan ayah dan anaknya menjadi satu, tidak pernah. Tetapi suami dan istri menjadi satu. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah desain yang memang Allah create. Jadi ada perpindahan loyalitas dari antara orang tua kepada pasangan. Pernikahan menciptakan suatu unit baru. Jadi ini bukan sekedar romantis, dua sejoli menjalin cinta seperti klise ya. Bukan, tetapi ini merupakan desain Allah. Kenapa kok desain Allah ini sangat kental di dalam Alkitab? Karena ini menunjukkan, selain ketritunggalan tadi, adalah ini menunjukkan covenant. Covenant ya. Covenant itu bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kalau bahasa Indonesia, ikatan perjanjian. Disinilah pernikahan adalah covenant. Jadi covenant ini bukan sekedar kontrak, saudara. Bukan sekedar chemistry. Covenant ini adalah ikatan perjanjian yang menggambarkan siapa? Di sini kalau saudara ingat seluruh Alkitab ada covenant antara Tuhan, Allah, dan umatnya di perjanjian lama. Siapa itu? Makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Di Ulangan 31. Aku akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Jadi ada covenant antara Tuhan dan umatnya. Dan kemudian antara Kristus dan gerejanya itu puncaknya di perjanjian baru. Nah ini makanya diulang lagi oleh Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah Kristus dan jemaat. Jadi kalau you bingung antara suami dan istri, you bingung antara kerumitan antara pernikahan, masalah pernikahan antara suami dan istri, pandang Kristus dan jemaat. Nah itu. Karena apa? Kristus dan jemaat, Allah dan umatnya, Allah Israel dengan Israel, itu bukan kontrak. Kalau kontrak ini begini, kalau kamu taat, nanti aku berkati kamu. Kalau kamu melakukan semua yang aku perintahkan, baru nanti aku. Tetapi tidak seperti itu. Meskipun bangsa Israel itu melacurkan, dikatakan melakukan perjinahan rohani, tetapi Tuhan tetap mengejar umatnya. Memang ada hukuman, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menopang, itu Allah dan umatnya. Kristus dan gerejanya. Kristus berkorban, gerejanya masih belum even mikir untuk bertobat. Kristus yang mengejar, yang datang, yang mencari gerejanya adalah Kristus. Ini menunjukkan bahwa ini bukan hanya sekedar transaksi, bukan kontrak. Karena apa? Kontrak itu bertahan selama menguntungkan. Kontrak itu selama ada yang bayar, servis jalan, dan selalu ada syarat dan ketentuan. Itulah kontrak. Begitu tidak menguntungkan, maka kontrak bisa dibatalkan. Tetapi pernikahan adalah covenant. Bertahan karena keputusan yang berdasarkan janji. Jadi kalau kontrak itu rumusnya begini, kalau kamu begini, maka baru aku begitu. Kalau kamu setia, kalau kamu mengasihi, kalau kamu mentransferin aku duit, kalau kamu memenuhi kebutuhan seksualku, kalau kamu mengerti
kebutuhan emosionalku, baru aku akan bisa mengasihi kamu. Itu kontrak. Tetapi kalau covenant itu rumusnya bukan pakai kata kalau, tetapi covenant rumusnya kata walau, seperti Allah dan kita. Walau kamu tidak setia, aku akan tetap setia. Itu Tuhan sama Allah Israel. Walau kamu berdosa, aku akan berkorban dan membayar hargamu dan menebusmu melalui karya salib. Itu adalah apa yang Kristus lakukan. Jadi walau rumusnya. That's why covenant creates security. Makanya kalau Anda mengerti ini, rupanya pernikahan itu jauh lebih besar daripada yang kita pikir itu menurut budaya gitu ya. Jadi kalau saya tadi baca semua statistik itu menunjukkan bahwa ada banyak ketidakmengertian di antara hal ini ya. Jadi kalau pernikahan itu saya selalu tanya sama teman yang mau nikahkan ya, saya selalu tanya begini, apakah pernikahanmu sempurna besok setelah kamu mengatakan janji pernikahan? Ya mereka biasanya jawab bingung kan, lihat-lihatan gitu ya. Mereka biasa jawabnya, ya nggak sempurna, Pastor. Well, pernikahannya, desainnya adalah sempurna. Kalau kalian yang tidak sempurna menghormati yang sempurna, maka yang tidak sempurna ini akan disempurnakan. Tapi kalau yang sempurna ini tidak dihormati, maka yang sempurna pun, ya institusi sempurna, bahkan sebuah environment yang paling sempurna di Taman Eden, tidak dihormati, maka yang sempurna pun juga bisa rusak. Jadi covenant, ya, jadi live and cleave, ya, bersatu, meninggalkan dan bersatu. Kemudian yang tadi yang ketiga saya belum bahas, yaitu menjadi satu daging. Nah ini penting sekali. Artinya menjadi satu daging ini dua manusia yang berbeda dimasukkan Allah ke dalam suatu ruang kehidupan yang sangat dekat. Suatu ruang kehidupan apa? Satu ini. Satu ruang kehidupan untuk membuat keputusan. Satu ruang kehidupan yang keuangannya tiba-tiba di-manage bersama. Emosi, kesatuan. Lah emosinya beda-beda. Arah hidup. Yang satunya mau ke sini, yang satunya mau ke sana. Harus ada sebuah diskusi. Kebiasaan-kebiasaan. Karakter. Ya of course hasilnya tentu apa? Ya konflik. Disinilah banyak sekali orang tidak tahan. Mereka berpikir karena sudah di brainwash oleh Hollywood, pernah di brainwash dengan drama Korea atau drakor, dan semua sosial media bahwa selalu kalau memang cocok itu selalu romantis ya, romansa, ada chemistry. Saudara, kalau kita masuk dalam pernikahan hanya untuk mencari kenyamanan, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita masuk ke dalam pernikahan untuk mengalami benturan, kamu akan bertumbuh. Ya, Gary Thomas di dalam bukunya Sacred Marriage, ya, dia bilang berkata gini, God designed marriage not to make you happy, but to make you holy. Tuhan mendesain pernikahan bukan hanya membuat kamu happy. Ya of course, happiness itu pasti akan ada, tapi nggak selalu happy. But to make you holy. Dan ini semua ada di Alkitab ya, berbagai macam. Inilah kehendak Allah, yaitu apa? Pengudusanmu. Ya, inilah apa yang menjadi pelayanan para rasul, itu memuridkan gereja untuk dikuduskan. Bukan berarti kita belum kudus karena karya Kristus, tetapi positional sanctification kita terima pada saat kita percaya Kristus, tetapi secara karakter buah roh itu belum keluar. Dan guess what? Alat pengudusan yang paling dipakai Tuhan untuk menguduskan seseorang yang tidak sempurna adalah pernikahan. Jadi kalau saudara ingin dikuduskan, maka menikahlah. Kalau Anda ingin dikuduskan lebih lagi, punyalah anak. Kalau ingin dikuduskan lagi, punyalah anak lebih banyak lagi. Karena marriage and family is God's sanctification tool. Ini saya tulis di sini ya. Jadi marriage bukan kebahagiaan instan, tetapi jalan Tuhan untuk membentuk karakter ya. Jadi pernikahan itu sebenarnya seringkali kita berpikir, ya dia soalnya nggak berubah-berubah, makanya aku nggak bisa tinggal sama dia lagi. Well, keliru, karena pernikahan tidak terutama mengubah pasangan kita, tetapi mengubah kita terlebih dahulu. Jadi kalau ada konflik itu bukan selalu tanda salah pasanganmu, bukan.
Tetapi konflik hanyalah mengekspos keadaan hati yang penuh dengan dosa sebenarnya. Karena ada keegoisan yang selama ini ada di dalam kita, tetapi belum terekspos karena belum kelihatan, ketahuan, kesombongan kita, kepengecutan kita. Itulah sebabnya pernikahan adalah bagian dari pembentukan. Saya menulis ini yang mungkin hopefully bisa jadi sebuah buku ya in the future. Saya tulis begini, pernikahan adalah bengkel tempat kasih karunia Tuhan bekerja setiap hari, melembutkan ego, membentuk karakter, menyingkapkan kegelapan hati kita yang sesungguhnya. Ya, apakah itu mudah? Tentu saja tidak. Saya mengerti itu, susah banget untuk menghadapinya. Dan apa yang terjadi? Waktu terjadi benturan, waktu terjadi konflik, apakah dengan pengertian, oh pernikahan adalah bengkel tempat kasih karunia, kita bisa damai? Tidak. Karena kalau saudara masih ingat, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Ini saya tulis di sini, setelah kejatuhan dalam dosa, manusia selalu bersembunyi, selalu defensif, saling menyalahkan, takut terekspos. Itu tadi, saya nggak janjian itu sama Cemara. Ternyata surveinya menunjukkan ini nih. Berarti Alkitab memang betul ya. Alkitab itu lebih akurat daripada pikiran kita loh. Ternyata defensif, salah menyalahkan, takut terekspos. Kenapa? Makanya dia menutupi ketelanjangannya pakai daun pohon ara. Padahal di Kejadian 2 ayat 25 mereka telanjang dan tidak merasa malu. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, tiba-tiba mereka sadar telanjang, mereka malu. Dan Tuhan belum datang loh pada saat itu. Tuhan belum cari mereka, tapi mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Itu menunjukkan bahwa mereka malu satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi pada waktu Allah melihat, waktu Allah idiom itu ya, dia berjalan di taman nyari, Adam di mana kamu? Oh aku malu, aku takut. Kenapa kamu takut? Sebab aku telanjang. Siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku suruh tidak boleh kamu makan? Langsung dia bilang apa? Perempuan yang kamu berikan. Tuh kan? Bukan salahku, salahnya perempuan. Padahal dia beberapa ayat sebelumnya, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, romantis banget ya. Tapi begitu ketahuan salah, langsung dia salahkan perempuan ini, dan yang ngasih siapa? Ya lu Tuhan, gara-gara lu sih ngasih gua perempuan, gitu ya. Defensif, saling menyalahkan. Kenapa? Takut terekspos ketelanjangannya. By the way, dia pakai daun pohon ara. Daun pohon ara, kalau saudara pernah ke Israel, coba daun pohon ara, tempelkan di kulit Anda. Itu biduran semua. Artinya apapun yang kita lakukan untuk menutupi semua ketelanjangan kita, rasa malu kita karena dosa, gara-gara terekspos tadi, gara-gara benturan itu tadi, nggak menyelesaikan masalah. Tambah parah. Biasanya kenapa? Kok pernikahan itu dalam konseling-konseling saya kayak benang kusut. Kenapa? Saling menyalahkan, defensif, tambah parah. Disinilah akarnya. Kita harus cari ini. Karena ini menjadi lingkaran setan terus. Dan ini sebenarnya juga menjadi akar untuk parenting kita. Akarnya dari mana? Bagaimana solusinya? Tahukah saudara? Masalah keluarga bukan di luar. Tapi dari keinginan hati. Hati ini loh. Kalau tadi Anda sudah bilang kalau masalah keluarga di mana komunikasi, ekonomi. Ya benar. Tapi komunikasi, ekonomi itu kalau ditelusuri masalah hati. Yakobus 4 ayat 1 dikatakan begini. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Hawa nafsu itu dalam bahasa aslinya Yunani itu epitomia. Epitomia itu artinya menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jiwamu. Yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Artinya apa? Kita menuntut pasangan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Menuntut pasangan kita untuk memenuhi keinginan kita. Memenuhi kebutuhan jiwa kita. Inilah yang dikatakan oleh Bapak Gereja. Salah satunya adalah Augustine of Hippo. Dia adalah Bapak Gereja yang berkata, the essence of sin is disordered love. Jadi esensi dosa itu adalah kasih yang rusak. Dulu sebelum dosa, kita itu mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita dan kita itu memuliakan Tuhan. Tetapi begitu dosa masuk, kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Kita kosong, kehilangan kemuliaan Allah. Kita berusaha cari kemuliaan yang hilang itu dengan menutupinya dengan segala macam yang ada di dalam ciptaan. Bukan lagi sang pencipta, ciptaan. Orientasinya salah. Coba bayangkan kalau saudara punya kompas. Kompasnya utaranya salah. Utaranya ke timur. Apa yang terjadi?
ya arahmu salah semua. Karena apa? Sekarang kita udah menikah, kita minta orang berdosa, kita minta orang yang sama-sama bobroknya sama kita, yang suka sembunyi, yang juga egois, sama-sama egoisnya. Kita minta dia untuk memenuhi semua hasrat kebutuhan kita yang hanya Tuhan bisa penuhi. Nggak bisa, saudara. Disinilah kita akan pasti kecewa. Karena kita berpikir, kita buat pasangan kita jadi juru selamat kita. Jika pasangan jadi juru selamat, saya tulis nih di slide saya, kekecewaan akan besar. Ketika pasangan jadi sumber makna hidup, disitulah terjadi namanya penyembahan berhala. Ini di dalam bukunya seorang yang namanya Timothy Keller, ya kebetulan saya bagian dari City to City yang di founded by Timothy Keller, di dalam salah satu bukunya Counterfeit God, Allah-Allah palsu. Saudara, kita menjadikan pemberian Tuhan yang baik menjadi yang terutama. Jadi dosa itu tidak selalu melakukan hal-hal yang jahat, tetapi memakai berkat Tuhan yang baik, termasuk pasangan, keluarga, pernikahan, anak-anak, menjadi yang terutama untuk dijadikan sumber penerimaan kita, sumber status kita, dijadikan kontrol kita dan kenyamanan kita. Dan kalau berhala itu dijadikan hal-hal yang baik itu dijadikan yang terutama, maka kita sudah menyembah berhala. Berhala sekarang bukan patung, bukan hal-hal yang mistis, tetapi as simple as your career, as simple as your kids, children, your husband, your wife. Dan kalau berhala itu ternyata mengecewakan kita, atau mungkin berhala itu ketahuan, terusik, terjadi benturan, terjadi konflik, relasi kita, reaksinya selalu bersembunyi. Makanya inilah kenapa sebenarnya solusi dari semua itu Tuhan sudah tahu. Tuhan membutuhkan, Tuhan ingin memberikan apa yang kita butuhkan secara tepat. Disinilah kabar baik Injil membebaskan kita. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Apa yang dimaksudkan ini? Karena di salib, Kristus ditolak supaya kita diterima. Saya nggak punya banyak waktu karena seharusnya ini menjadi sebuah eksposisi ya. Di dalam Kristus, saudara tidak perlu lagi cari pembenaran diri atau menyembah berhala untuk memenuhi semua kebutuhanmu dan hasratmu dari pasangan, dari anak, dari orang lain. Karena identitas kita aman. Makanya dalam Injil selalu diingatkan apa? Identitas. Identitas. Kalau saudara masih ingat, Adam dan Hawa keluar dari persembunyian pada waktu apa? Pada waktu Allah memberikan pakaian yang baru, yaitu kulit binatang. Artinya ada yang mati, ada darah tercurah. Kulit binatang dijadikan pakaian. Itu merupakan foreshadowing, bayangan bahwa satu hari akan ada anak domba Allah yang sempurna itu, yang akan mati di atas kayu salib, yang akan tertumpah darahnya untuk membayar penghukuman dosa, untuk menebus kita supaya kita tidak bersembunyi lagi, untuk keluar dari persembunyian, dan yang menjadi penutup kita, supaya siapa yang bisa menutupi kita dengan kebenarannya. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. We are the righteousness of God in Christ. Allah clothe us sehingga kita tidak lagi merasa malu. Rasa malu eksistensialnya dapat disembuhkan. Identitas kita aman sehingga kita tidak defensif lagi. Kamu bisa mengampuni. Nah, disinilah Injil menjadi jawaban. Sehingga pernikahan menjadi ruang pembentukan. Dua pendosa dibentuk oleh anugerah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Secara cepat ya. Jika pernikahan adalah ruang pembentukan, maka keluarga adalah ruang pemuritan. Orang tua bukan hanya provider, tetapi pembentuk jiwa. Ya, biasanya fokusnya di sini kan kalau ada Efesus 6 ayat 4 ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Biasanya yang dibahas jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Tapi fokusnya di sini kalau kita lihat, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagaimana kita mendidik sebagai orang tua?
Nasihat tentu. Tapi kira-kira kenapa kok amarah anak-anak itu bangkit? Kenapa anak-anak itu susah respect orang tua dan mendengarkan orang tua? Charles Spurgeon pernah berkata begini, train up a child in the way he should go, but be sure you go that way yourself. Anak itu belajar dari siapa? Anak belajar dari kita. Teladan lebih kuat dari kata-kata. Dan saudara tahu, banyak problem parenting itu ada akarnya. Akarnya apa? Sama lagi, akar masalah sesungguhnya. Bukan metodenya, bukan zamannya, katanya sekarang zamannya anak-anak itu strawberry generation. Well ya, tapi hati yang salah arah. Kenapa ini kok masalah? Nah, saya akan skip ya ini supaya cepat nih saya taruh di sini nih. Nah, ini dia. Yang bertahta di hati anak itu merefleksikan hati orang tuanya. Jadi masalah terdalam dalam parenting. Jadi tadi sudah pernikahan ya, ini sekarang saya sudah masuk parenting. Waktunya soalnya saya dikasih cuma 20 menit kayaknya. Ini udah lewat ya. Tolong dikasih message ya. Jadi bukanlah sekedar metode, tapi hati yang salah arah. Kenapa? Ini saya bilang ya, kenapa kok kita itu kadang-kadang terlalu keras atau terlalu lunak sama anak? Kenapa? Kalau terlalu lunak, itu kenapa? Karena kita takut ditolak, makanya we're too soft. Karena dulu kita pernah diperlakukan keras sama orang tua kita, maka kita too soft untuk anak-anak kita, karena kita takut ditolak. Atau kenapa kok kita too hard? Karena kita takut anak-anak kita gagal. Sekali lagi, semua kelakuan kita, semua keputusan kita itu asalnya dari mana? Masalah hati. Kenapa? Orang tua sering mencari keselamatan dari anak. Jadi ketakutan-ketakutan ini dari hati kita yang penuh dengan insecurity yang disebabkan oleh berhala yang tadi saya ceritakan itu. Kita ingin dipuja dan dihormati oleh anak-anak sampai rela mengorbankan karakter anak-anak kita. Sebenarnya kita tidak sedang mencintai mereka, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Jadi over discipline atau under discipline isunya that we love ourselves too much, more than our kids. We use our kids as an excuse to get an approval for them that we are good parents. Kalau kita mendapatkan approval kita merasa lega karena harga diri kita sebagai good parents membuat diri kita jadi merasa berarti. Kita cari pembenaran diri dan keselamatan dari anak kita. That's why. Parenting pun salah arah. Sudah bisa lihat ini? That's why saya mau katakan, we need the gospel. We need the gospel. Identitas orang tua dan anak perlu dipulihkan di dalam Kristus. Itulah sebabnya hari ini saya mau mengingatkan, mungkin sesi ini tidak menjawab, tapi let me tell you kenapa kok Tuhan tuh ngasih kebenaran. Aneh ya, yang saya butuhkan itu duit Pak, bukan kebenaran. Well, kenapa kamu butuh duit? Karena kamu waktu dapat duit ingin membenarkan dirimu sendiri bahwa kamu berharga. You forgot bahwa kamu berharga bukan karena duit, tapi karena Tuhan yang membenarkan kamu meskipun kamu bersalah dan berdosa. Yang aku butuhkan adalah approval dari istriku karena dia nggak hormat sama aku. Dari anak-anak karena mereka tidak punya masa depan yang cerah ini kalau misalnya aku nggak keras sama mereka. Well, bukan dari itu. Pembenaranmu bukan dari prestasi anak-anakmu. Anak-anakmu jadi orang. Kita kan suka bilang, kamu tuh nanti jadi orang. Emangnya dulu monyet gitu ya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk membenarkan diri sendiri. Kenapa? Karena kebenaran itu hilang. Makanya Kristus datang untuk membenarkan kamu. That's why Kristus datang untuk mengadopsi kamu. Dulu kamu musuh Allah. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Makanya J.I. Packer di dalam bukunya dikatakan adoption is the highest privilege that the gospel offers. Itulah sebabnya karya salib Kristus mengubah dinamika keluarga. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yang mulia rela menjadi hina supaya kita yang hina menjadi berharga. Saya tutup dengan ini. Orang tua yang sadar dirinya anak Allah, berharga dan diterima di dalam Kristus, tidak lagi membesarkan dan mengasuh anak untuk membuktikan diri. Tidak lagi menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi keduanya selalu melihat kepada Tuhan karena mereka sudah diterima, identitasnya aman. Jadi kalau hati kita sudah beres, hati kita terkalibrasi, maka akan mudah untuk kita melakukan pemuritan.
satu dengan yang lain antara suami dan istri. Dan pemuritan juga antara orang tua dan anak. Sehingga pemuritan tidak hanya terjadi di gereja, tetapi terutama di rumah. Amin. Itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga ini saya nggak lepas waktunya. So, saya kembalikan kepada moderator ya. Saya akan sebentar stop dulu untuk melakukan ya, oke. Ya, oke, terima kasih Pastor Mike yang telah memberikan pemahaman kepada kita sekalian tentang betapa indahnya desain Tuhan bagi keluarga kita masing-masing. Namun, sebuah yang perlu kita ingat adalah sehebat apapun desain itu akan tetap menjadi sebatas rencana jika kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Hari ini kita diingatkan bahwa keluarga bukan hanya tempat kita sekadar hidup bersama sampai tua, tetapi tempat Tuhan untuk membentuk dan memimpin kita masing-masing. Baik, setelah kita melihat gambaran besar tentang visi Tuhan bagi keluarga, kini tiba saatnya kita akan turunkan pemahaman ini ke dalam langkah nyata dalam sesi selanjutnya bersama Ibu Pinkan Margareta. Kita akan bersama-sama memahami praktik-praktik dalam keseharian kita untuk mencari kembali tujuan ilahi kepada keluarga kita. Baik, saya akan memperkenalkan Ibu Dr. Pinkan Margareta, MPSI, Psikolog CEC. Ibu Pinkan adalah Chairwoman of Focus on the Family Indonesia, lalu Family Speaker and Counselor at Focus on the Family Indonesia, lalu Family and Educational Psychologist, lalu Lecturer of Psychology Study Program at Krida Wacana University, dan Professional Coach. Baik, saya berikan waktunya untuk kita bisa mendengarkan penjelasan tentang praktik dalam keseharian kepada Ibu Pinkan. Saya persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Saya izin share screen dulu. Baik. Ya, saya akan melanjutkan. Pastor Michael dan Pastor Novi, terima kasih tadi pengantarnya, Bapak Ibu semua. Kita sudah diingatkan kembali akan desain Tuhan atas keluarga. Dan saya kira tadi ditutup dengan slide bagaimana cinta kebenaran yang kita terima dari Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk menggenapi setiap desain yang Allah sudah buat atas keluarga. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan praktikal kesehariannya, terutama relevan dengan situasi ataupun pergumulan-pergumulan hari-hari ini ya Bapak Ibu. Kita semakin merasakan bagaimana cinta, kasih itu terasa jadi komoditi yang agak langka ya. Minggu lalu kita dikejutkan dengan peristiwa dikabarkan di Jawa Tengah ya Bapak Ibu di Demak. Seorang anak perempuan yang kemudian masih usia 12 tahun memutuskan mengakhiri hidup. Belum tahu pasti sih reasonnya kenapa, tetapi salah satu yang diberitakan di dia adalah ada tangkap layar, screenshot, chat ibunya ke anak ini. Dan dalam chat itu ada ujaran-ujaran pilihan kata yang mestinya tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Sebagai praktisi dalam bidang kesehatan mental, 3 tahun terakhir ini memang cukup menggelisahkan hati ya Bapak Ibu. Saya ingat tahun 2024 berita nasional itu mengejutkan kita dengan anak-anak muda di usia mahasiswa dan mahasiswi yang berturut-turut dalam 6 bulan mengakhiri hidup, gitu ya. Setelah itu 2025 anak SMP
SMA, kita dikejutkan dengan peristiwa bagaimana anak-anak di SMA, ada yang di Jakarta itu membawa peledak ke sekolah. Lalu tahun 2026 yang baru akan 2 bulan, sudah 2 anak SD. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita renungkan adalah bahwa dunia ini membutuhkan cinta kasih. Dan dalam desain Tuhan tentang keluarga, sebetulnya di keluarga inilah kasih Tuhan yang sudah dinyatakan lewat penebusan yang dilakukan melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Inilah yang kemudian perlu disemai di dalam institusi yang namanya keluarga. Nah, bagaimana kita bisa? Kalau namanya disemai itu kan Bapak Ibu, benih tumbuh menjadi tunas, tunas tumbuh menjadi tanaman yang terus bertumbuh dengan sehat dan kemudian berbuah-buah, dalam buah ada biji, ada benih lagi yang kemudian akan terus bermultiplikasi. Nah, pertanyaannya, kalau kita bicara keluarga sebagai sebuah sistem, maka paling tidak Bapak Ibu ada 3 subsistem di situ. 1, subsistem relasi suami istri, relasi pernikahan. 2, subsistem relasi orang tua anak, parenting. 3, subsistem saudara kandung, sibling. Nah, ini semua relasi antar manusia. Nah, tetapi memang yang kemudian menjadi akarnya adalah, atau fondasinya adalah relasi suami istri. Oleh sebab itu, dalam waktu yang memang 20 menit ini, saya memilih untuk fokus membagikan practical things kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar hari ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam relasi suami istri supaya terwujud bahwa di dalam keluarga bisa tersemai cinta kasih. Dalam iman Kristen tentu cinta kasih ini adalah cinta kasih yang berasal dari Bapa sendiri, yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara cinta kasih, seringkali dalam usia-usia pernikahan yang masih muda itu mudah untuk dirasakan. Tapi kemudian ketika tahun berjalan, realita-realita dalam kehidupan mulai muncul, kebutuhan-kebutuhan finansial, belum lagi kita bicara sekarang punya anak mahal gitu ya, biaya sekolah, biaya kesehatan. Belum lagi kalau bicara nanti realitanya menjadi sandwich generation, di mana harus juga menanggung orang tua yang sudah usia lanjut, kemudian juga anak-anak. Semua realita-realita kehidupan ini kemudian seringkali membawa relasi-relasi pernikahan, kalau ditanya suami istri, apakah masih saling mencintai? Iya. Tapi kok terasa seperti teman sekamar saja ya, seperti teman serumah saja. Waktu berjalan, cinta yang awalnya ada di bulan madu, awalnya ada di pacaran, lama-lama seperti pudar. Padahal kalau relasi kasih, cinta kasih dalam kehidupan suami istri memudar, nah ini akan berdampak kepada relasi orang tua anak, relasi kakak beradik. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan bagaimana dalam praktikal sehari-hari supaya kita masih bisa untuk merasa terhubung dengan suami atau istri kita, sehingga ketika relasi suami istri itu hangat, cinta kasihnya terjaga, maka
suasana relasi orang tua anak, saudara kandung, itu juga akan hangat. Karena jika tidak, kita akan terjebak kepada relasi fungsional. Fungsional itu ya sudah menikah mau bagaimana lagi Bu, Pak, gitu ya. Ya kita jalankan saja. Tetapi kemudian ada kekosongan di dalam hati yang hari demi hari dijalani terasa makin menggerus. Ini yang sebetulnya ingin supaya kita tidak sampai kosong tangki cinta kita di dalam keluarga. Nah, saya coba menggunakan ada 3 perspektif kerangka teori tentang pernikahan. Teori-teori yang saya pilih juga dihasilkan dari riset yang mengambil data cukup kuat, Bapak Ibu. Kuat itu dalam arti begini, studinya jangka panjang, longitudinal, diambil dari jumlah partisipan yang besar, direplikasi di berbagai negara. Nah, ada satu riset dalam pernikahan yang kalau Bapak Ibu nanti ingin googling ataupun ingin mencari, Anda bisa cari pakai nama belakang Gottman, John Gottman. Dia seorang researcher, istrinya Julie Gottman, seorang psikolog klinis. Mereka berdua selama lebih dari 40 tahun telah melakukan riset dan menemukan satu hal. Ini hanya satu bagian kecilnya saja ya Bapak Ibu. Mengapa cinta, kasih itu kemudian lama-lama tererosi. Erosi itu makin lama makin pudar, semakin tidak hangat lagi. Paling tidak ada 3 hal. 1, pasangan tidak lagi peka dengan, kalau bahasa Indonesia jadi umpan ya, bidding gitu ya, dari pasangan. Ini bentuknya tidak selalu harus seperti apa ya, makan malam romantis. Enggak, Bapak Ibu. Bisa hal-hal kecil sehari-hari. Misalnya bangun pagi, masih menyapa, selamat pagi sayang, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Atau bangun pagi udah langsung lompat, satu pegang handphone, satu entah ngurusin apa, kaget begitu. Mengapa cinta lama-lama tererosi? Karena umpan untuk saling terkoneksi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini sifatnya hal-hal kecil ya. Jadi bukan hal-hal besar, pergi liburan gitu. Hadiah apa misalnya bahkan kayak hadiah bunga di waktu Valentine, nggak harus selalu seperti itu. Kadang-kadang sesimpel pulang kerja disambut dengan secangkir teh manis gitu. Kalau dulu dibuatin, ini nggak harus selalu istri buatin suami ya, bisa juga sebaliknya gitu. Tapi kalau sekarang udah lagi repot bikin aja sendiri gitu ya. Kalau awal-awal masih ada. Saling punya panggilan, saling kalau sama-sama satu pergi kerja jam makan siang misalnya menuliskan sebuah pesan teks. Sudah makan belum? Bukan untuk ngecek sudah makan belum, tapi untuk mengirim pesan saat break ini aku ingat kamu. Nah, itu. Jadi ada kadang-kadang kalau saya lihat pasangan yang sudah lama tuh misalnya jalan di tempat umum. Salah satu ingin merangkul gitu. Yang satu, apaan sih panas-panas gitu. Nah ini mengabaikan. Nah menariknya, Gottman ini Bapak Ibu meriset pasangan-pasangan yang disebutnya sebagai winner ya. Jadi orang-orang yang berhasil mempertahankan relasinya, relasi pernikahannya dengan tetap hangat. Bukan cuma bertahan saja gitu ya, tapi bertahan dan relasinya itu tetap memberikan kehangatan dan kepuasan. Small things. Jangan abaikan umpan
dari pasangan, apapun itu bentuknya. Dan ini biasanya hal-hal kecil. Yang kedua adalah tidak terlibat secara emosi. Kalau waktu masih pacaran, teksnya masih, apa kabarmu hari ini? Happy nggak? Kenapa sedih gitu ya. Kalau sekarang lama-lama udah ada anak, udah ada tagihan ini itu, kehidupan suami istri kalau teksnya dibuka, WA-nya dibuka, isinya cuman, jangan lupa ya mampir ke ini, beli itu, tagihan anak udah bayar belum gitu. Betul-betul kemudian jadi fungsional, task, keterlibatan secara emosi menjadi hilang. Lalu yang ketiga, sudah punya sentimen negatif. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin pernah dengar, pada saat pacaran buka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Salah satu komponen yang ditemukan oleh Gottman pada pasangan-pasangan yang berhasil memelihara relasi pernikahannya tetap sejahtera dalam waktu lama, langgeng. Karena masing-masing pasangan memiliki cara pandang yang positif. Cara pandang positif itu begini, Bapak Ibu. Kalau sampai pasangan kita bikin salah, kita tidak mengatakan itu sebagai memang karakternya busuk gitu ya. Memang karakternya jelek, tapi kita melihat itu sebagai suatu kekilafan. Enggak, dia orangnya sebetulnya tidak berniat begitu. Tapi kemudian ada suatu situasi atau mungkin juga kemudian kesadaran, saya melakukan apa ya, kok sampai memancing atau mendorong pasangan saya sampai melakukan hal tersebut. Selama mendampingi pasangan-pasangan di dalam konseling pernikahan ya Bapak Ibu, saya selalu menemukan bahwa tidak ada yang 100% salah satu orang. Bahwa satu pihak salahnya 90% gitu. Oke, tapi 10%-nya ada kontribusi satu orangnya lagi. Misalnya, mengapa ada pasangan yang menghapus WA dari kolega? Lalu istri mengatakan, mesti ada apa-apa ini, kok WA sampai dihapus-hapus. Satu sisi, perspektifnya, ya ini bisa dikatakan, oh itu defense saja, alasan aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coba mendengar, kadang-kadang satu pihak, karena takut berkonflik, jadi kemudian menyembunyikan sesuatu. Ada yang kadang ngelesnya, ya bukan bohong Bu, tapi kalau semua diceritakan, yang ada kami ribut terus. Nah, saya tidak mengatakan mana yang benar, mana yang salah, Bapak Ibu. Tetapi transparansi, ini kan sesuatu yang kemudian perlu dibangun sejak awal sebenarnya dalam relasi. Tapi ya tadi, di sesi pertama sempat dikatakan, bagaimana tidak mudah untuk seseorang itu menjadi vulnerable, menjadi transparan. Karena ketika kita belum memiliki terobosan, yaitu kita yakin bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita berharga karena Tuhan, kita biasanya pegang erat-erat nih ego kita. Dan kemudian sulit bagi kita untuk bahkan dengan orang yang kita sudah mengucapkan janji nikah, kita percaya bahwa kita akan dicintai walaupun. Nah, ini memang ada sebuah dinamika psikologis yang harus dibuka lapis demi lapis. Karena biasanya juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Bagaimana dia dulu diperlakukan, gitu. So, kalau dari perspektifnya John Gottman, keintiman hancur itu bukan karena konflik besar, Bapak Ibu. Tapi karena ada ribuan momen-momen kecil yang terlewat. Saya masuk ke perspektif kedua. Esther Perel adalah seorang psikoanalis yang memang bertahun-tahun karyanya adalah menjadi relational therapist.
familiarity kills erotic energy. Nah, kalau pakai kata erotik ini mohon tidak asosiasinya langsung negatif ya, Bapak Ibu. Erotik, eros, gairah. Nah, dalam relasi pernikahan tentu itu perlu dijaga. Karena seksualitas itu adalah hadiah Tuhan bagi pernikahan. Dan di dalam pernikahan, keintiman itu juga menjadi sebuah perekat antara suami istri. Nah, seringkali pasangan suami istri terlalu fokus pada fungsi. Cari uang, orang tua, anak gitu ya. Peran sebagai anak, peran sebagai orang tua, peran sebagai pekerja. Lalu hari-hari jadi rutin. Tidak ada lagi misteri. Semua jadi predictable. Tidak ada, tentu saya tidak mengatakan oh tiap hari harus bergairah misteri. Enggak, Bapak Ibu. Tapi ada momentum-momentum ya, misalnya entah di hari anniversary pernikahan, entah di hari ulang tahun, perlu ada dijaga untuk merawat relasi erotik ya, relasi gairah satu sama lain ini tetap ada. Relasi erotik tidak selalu berakhir dengan intercourse, Bapak Ibu. Tetapi kalau memandang satu sama lain itu masih ada kekaguman, masih ada ketertarikan, masih ada binar cinta. Karena kalau lihat, ini juga salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Gottman. Cara pasangan memandang satu sama lain saja sudah mengungkapkan banyak hal. Ada yang matanya udah kayak mata jenuh, mata bosan, mata kesel gitu ya. Instead of mata kayak mengagumi. So, hubungan menjadi aman tapi datar. Jadi, kalau dari perspektifnya Esther Perel, yes, dalam kehidupan berumah tangga, ketika realitas sudah terjadi rutin, love tetap ada. Tetapi merawat gairah, merawat desire, itu juga perlu diusahakan. Karena itu yang akan menjaga keintiman antara suami dan istri. Perspektif yang ketiga, Terry Real adalah seorang relationship therapist juga. Jadi saya mengambil satu dari riset, dua dari practitioner, Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu semua. Mengapa seringkali pernikahan suami istri kemudian terjebak menjadi teman serumah, sudah tidak lagi intim satu sama lain? Hubungannya, relationship-nya kalah oleh melindungi defense terhadap diri sendiri. Nah, ini saya tidak bisa banyak mengungkap, mungkin nanti dalam diskusi kita bisa perdalam, tapi secara singkat Bapak Ibu. Saya sering mendampingi kalau yang mau pranikah, ayo bongkar bagasi emosi yuk. Bongkar luka-luka dalam pikiran dan perasaan karena pengalaman-pengalaman masa lalu baik dari keluarga maupun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda kita yang belum menikah tuh kadang-kadang takut menikah bukan hanya karena pengalaman dari keluarga inti, tapi karena overdosis ngeliatin segala berita di media sosial. Ketakutan sendiri. Nah, apalagi kan kalau di Indonesia yang lebih heboh justru yang berita-berita yang negatif kan, daripada testimoni-testimoni yang positif, begitu. Lalu ada struggle power. Jadi pernikahan tuh dianggap sebagai kompetisi, harus ada menang kalah. Padahal nggak bisa kalau menang kalah, Bapak Ibu. Yang bisa terjadi adalah saling mengakomodasi atau berkolaborasi. Kalau win-loss, bukan pernikahan namanya. Kemudian rasa malu dan defensif. Jadi, self-protection menyelamatkan ego, tapi melukai hubungan. Nah, terakhir. Oleh sebab itu, bagaimana cara membangun kembali keintiman? Paling tidak ada tiga hal. Nomor satu, bangun kontak emosi on daily base, pada sehari-hari. Setiap hari
5 menit aja ndak usah lama. Mau sambil berangkat jalan ke kantor, di pagi hari pas bangun pagi atau malam sebelum tidur. Saya sering sambil bercanda bilang, pasangan suami istri, mbok ya kalau mau tidur itu ndak usah lihat HP masing-masing. 5 menit saling menceritakan hari ini. Perasaan emosinya bagaimana. Saling memandang kontak mata. Coba deh dilakukan. Small thing saja. 5 minutes every day. Kemudian membangun kembali erotic and aliveness dalam relasi. Bercanda nggak masih sama pasangan? Sempatkan waktu pergi berdua sebulan sekali. Sesimpel mungkin makan mie ayam, makan bakso, tapi bareng gitu. Terus ngobrol. Ruang yang sehat dan aman dalam relasi. Dan ada yang bilang, aduh nggak sempet bu, ini itu. Ya kalau nurutin nggak sempet mah nggak akan pernah sempat. Tapi kemudian relasi suami istrinya jadi makin sekarat, relasi parenting, relasi sibling jadi nggak dapat energi juga gitu. Yang ketiga, relational courage, berani menjadi rapuh, mengakui kebutuhan. Saya merenungkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau orang awal baru menikah mungkin telanjang fisik di depan pasangan tuh masih malu. Tapi lama-lama ya, telanjang fisik tuh paling gampang. Telanjang emosi, telanjang finansial, sulitnya karena ego. Dan kemudian tadi seperti dikatakan di sesi pertama, pernikahan itu pasti benturan ego. Jadi jangan mengharapkan tidak ada konflik. Konflik boleh, tapi ada repair nggak? Ada solusi yang membuat setelah konflik jadi lebih saling mengerti nggak? Dari aku melindungi diriku menjadi aku melindungi hubungan kita. Nah, ini butuh komitmen kedua pihak. So, pernikahan tidak rusak dalam satu hari, Bapak Ibu. Dan keintiman juga bisa dibangun kembali dengan satu respons hangat setiap waktu. Nabung kecil sehari demi sehari. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan praktikal. Saya kembalikan ke Kak Natasha. Oke, terima kasih Bu Pinkan sudah memberikan pemaparan tentang tantangan apa saja sih yang dihadapi keluarga di kehidupan sehari-hari ini. Terima kasih juga untuk pemaparan langkah-langkah konkret yang dapat membuat kita semakin menghidupi prinsip-prinsip dalam relasi pasangan dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita masuk ke sesi panel discussion dan Q&A. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Namun sebelum itu, saya ada 3 pertanyaan nih yang akan kita diskusikan bersama Pastor Mike dan juga Ibu Novi dan juga Ibu Pinkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih kesalahan yang paling umum yang seringkali keluarga Kristen itu tidak sadari bahwa mereka telah melakukannya saat ini? Saya mau mendengar eh, dari Pastor Mike terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Pastor Mike terkait hal ini? Kamu, Jo. Eh, menurut observasi saya, pada dasarnya banyak keluarga Kristen itu menaruh identitas mereka di dalam mungkin kegiatan agamawi di dalam keluarga ya. Jadi yang diperhatikan dalam kegiatan dalam berelasi mungkin dengan suami istri atau dengan anak-anak lebih mementingkan ini perilaku dan juga mungkin lebih mementingkan ibadah atau mungkin Secara fisik ya ya. secara fisik atau kita perlu punya mesbah keluarga dan lain sebagainya terus memaksa atau mengontrol anak-anak dari sisi-sisi kegiatan kerohanian. Saya tidak bilang itu salah, tetapi
orang tua terlalu cepat untuk menilai anak itu sedang baik-baik saja atau tidak itu hanya dari kegiatan itu. Sehingga kita lupa atau kita tidak menghiraukan pembicaraan-pembicaraan yang lebih dalam mengenai pribadi anak itu sebagai anak itu sendiri. Mengenal siapa anak-anak kita, apa yang menjadi pergumulan mereka, dan tanpa berusaha untuk menjadi seorang guru kepada mereka, tetapi menjadi seorang tua yang juga pernah mengalami posisi mereka waktu kita juga remaja atau anak-anak gitu ya. Jadi itu yang menurut saya perhatikan banyak sekali sehingga waktu ternyata mereka menemukan anak-anak mereka kok ternyata ada banyak rahasia dan surprises gitu ya. Banyak orang tua itu stres dan kaget dan putus asa dan langsung larinya itu kepada pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Nah, terus habis itu praktikal, cari solusi praktikal. Padahal seharusnya semuanya Betul, masalah hati. Begitu juga betul, suami istri. Jadi sasaran kita itu selalu behavior. Problemnya selalu behavior. Padahal behavior itu hanyalah byproduct of something happen betul. in their hearts. So supposedly kita itu selalu bertanya, what is happening in their hearts? Jadi apa yang sedang terjadi dalam hati mereka? Makanya tadi Augustine berkata disordered love. Itu yang menjadi masalahnya. Dan itu kita perlu doakan, kita perlu konselingin, kita perlu cari tahu apa yang membuat mereka risau, resah. Once we diagnose what's happening in their heart, disitulah kita bisa baru cari cure-nya. Nah, cure-nya of course tentu saja Injil, tetapi pelan-pelan masuknya. Sehingga Injilnya bukan blanket statement, tetapi seperti vaksin atau seperti obat itu didiagnosa sehingga presisi sekali. Mungkin tentang penerimaan, mungkin tentang kontrol, mungkin tentang kenyamanannya dia, mungkin tentang powernya dia, statusnya dia yang ingin selalu dihargai. Jadi itu adalah diagnosa yang perlu kita cari. Hatinya, behavior hanyalah symptoms-nya, hatinya yang perlu kita sasar. Itu sih. Oke, terima kasih. Kalau dari Ibu Pinkan sebagai seorang konselor begitu ya Bu ya, apa kesalahan paling umum yang sering kali keluarga Kristen itu tidak sadari bahwa mereka sudah melakukannya begitu Bu di era ini? Apa kira-kira Bu? Tidak secara intensional merawat relasi. Jadi berpikir ya kalau udah satu rumah, udah tinggal bareng, beraktivitas bareng, lalu relasi pasti terjadi. Padahal relasi antar manusia, komunikasi antar manusia bukanlah sesuatu yang bisa tumbuh sendiri tanpa disadari. Sesimpel Kak Natasha, saya sering sampaikan, kalau lagi makan bareng keluarga, boleh nggak main gadget sendiri-sendiri, tapi ngobrol. Karena mungkin momen bisa benar-benar duduk bersama ya cuman pas makan misalnya. Nanti kalau udah yang lain-lain kan semua udah beraktivitas sendiri-sendiri gitu ya. Di rumah daripada ngobrolnya lewat teks, lebih baik rumah itu ada terdengarlah panggilan-panggilan begitu ya, teriakan-teriakan yang menunjukkan bahwa ada kehidupan. Karena teks itu seringkali sekarang mereduce many relationship gitu. Jadi ya terutama ini yang saya sering lihat sekarang pelan-pelan jadi terbiasa memperoleh happiness, memperoleh chill-nya tuh ya dari gadget instead of bisa happy karena kehadiran satu sama lain dengan ngobrol, dengan berinteraksi satu sama lain. Itu Kak Natasha. Iya, oke, terima kasih. Jadi kalau boleh saya beri sedikit kesimpulan, sebenarnya masalahnya itu ada di komunikasi begitu ya. Komunikasi dan saling memahami satu sama lain begitu. Jadi kadang memang orang tua seringkali kayak selagi anak saya nggak kenapa-kenapa tuh kayak ya sudahlah begitu. Entah dia sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan gamenya, atau kegiatan-kegiatannya sendiri,
ya sudahlah, nggak apa-apa selagi anak saya nggak ada masalah yang perlu saya beresin begitu ya. Padahal sebenarnya dari seorang anak tuh kan kadang perlu untuk diberi pendekatan lebih begitu ya, Ibu Pinkan ya, Pak Michael. Perlu untuk ditanya bagaimana nak gitu. Ini sudut pandang saya sebagai anak ya, Bu Pinkan. Pak Michael, saya belum menikah. Begitu. Eh, Baik, adakah tambahan lagi terkait topik ini dari Pastor Michael, Ibu Novi, Bu Pinkan? Enggak. Oke, oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang orang tua bisa menjadi teladan dan bukan hanya sebagai pengajar? Gitu. Bagaimana seorang orang tua itu bisa benar-benar menjadi teladan dan bukan hanya sebagai pengajar yang eh, bisa memberikan contoh, tapi contohnya hanya baik omongan begitu. Misalnya, orang baik itu harus begini, nak. Kamu kalau mau dipandang orang, kalau kamu mau di ini orang, kamu harus begini. Tapi seringkali anak masih kayak, emang papaku sudah begitu ya? Emang mamaku sudah begitu ya? Nah, bagaimana orang tua itu bisa menjadi teladan dan bukan hanya sebagai pengajar di dalam rumah? Silakan, Pastor Mike bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu. Saya lagi duluan nih. Oke. Tadi saya udah sempet ngomong sih tentang Charles Spurgeon di dalam salah satu bukunya kan dia bilang anak itu belajar dari siapa kita ya. Train up a child in the way he should go, but be sure you go that way yourself. Sebenarnya yang dia maksudkan itu kalau saya teruskan ya itu ya, saya baca. Sebenarnya kita nggak perlu jadi sempurna sih, tetapi menjadi seseorang yang mudah bertobat sih. Karena kalau misalnya kita mau jadi sempurna, akhirnya kita jadi menutupi banyak hal, kita sembunyi lagi. Karena kita nggak mau salah, kita nggak mau terlihat salah. Itu mengulangi apa yang Adam dan Hawa lakukan kan, dia menyalahkan orang lain. Padahal seharusnya kan masalahnya ada di hati kita. So, as a dad, saya ngomong tentang saya sebagai orang tua dan istri saya. When we fight, misalnya ya ada pertengkaran, kalau anak-anak sampai tahu, mereka tahu kan kita bertengkar, konflik, maka mereka juga perlu tahu bahwa kita sudah rekonsiliasi. Pada waktu saya buat salah, saya juga harus belajar untuk menunjukkan pertobatan. Bagaimana saya memproses. Saya mungkin marah tentang sesuatu yang poinnya baik, tapi cara saya nggak benar. Karena mungkin long day, I snap gitu ya. Nah, itu saya harus proses. Karena saya bisa membenarkan loh ya, dia salah. Well, if that's the way, dan kita jadi sangat otoritarian dan kita nggak peduli, yang penting adalah saya. Justru itu yang harus dirobohkan sebagai seorang papa, kepala keluarga. Kita kan sebagai kepala keluarga di dalam premarital tuh kita mengajarkan kita tuh seperti Kristus ya, imam, nabi, dan raja. Tapi raja yang bukan menindas, mengeksploitasi, tetapi yang berkorban, melayani. So, when we repent, when we show vulnerability, seperti tadi juga Ibu Pinkan sudah bilang, our child see bahwa sebenarnya bukan tentang perfection, tapi hati yang terus berubah, dibentuk, ada progres, bahwa kita juga sama-sama diproses. Salah satu dari hashtag dari gereja kami adalah bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan senantiasa oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Justru kita harus sadar, seperti Rasul Paulus, semakin aku lemah, aku nggak bermegah atas kehebatanku, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus semakin nyata. That actually gives, ternyata yang merubah papa, merubah mama itu adalah Tuhan. Itu menjadi contoh yang jauh lebih berguna ya. Jadi it's okay for you to fail, but what to do after you fail? What to do after you sin? What to do after you got angry unproportionally? Itu sih. Semoga ini menjawab. Ya, terima kasih. Dari Bu Pinkan, bagaimana Bu?
Melatih mawas diri kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris itu self-awareness. Seringkali kita sebagai orang dewasa itu saking udah tahunan hidup, kita jadi otomatis. Banyak hal kita lakukan otomatis. Marah kita otomatis, respon kita terhadap hal-hal yang kita alami itu otomatis. Nah, melatih kesadaran diri, gitu ya, mawas diri, sadar diri, gitu. Ada istilah dalam psikologi itu metakognisi. Meta di luar, kognisi pikiran. Jadi seakan-akan keluar dari diri kita dan melihat diri kita dari luar. Tadi, oke, marah. Cara marah saya bagaimana ya? Kalau saya dimarah dengan kata-kata seperti itu, saya akan bagaimana ya? Akankah itu mengubah atau menyadarkan saya atau justru melukai? Nah, melakukan proses-proses ini. Nah, ini kelihatannya mudah, tetapi yang saya cermati dalam kehidupan sekarang tuh kadang-kadang kita nggak punya lagi waktu untuk melamun. Everything goes like tak 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 tak. Pagi bangun semua rutin, apalagi makin orang sibuk dan makin lagi. Nah, sebenarnya momen-momen kalau kayak kita di dalam komunitas Kristen biasanya momen-momen saat teduh itu kan meneduhkan. Nah, sebenarnya waktu itu kita bisa buka hati kita, minta Tuhan untuk menyoroti. Kenapa misalnya kita diajari awali hari dengan saat teduh, tutup hari dengan saat teduh. Kita renungkanlah. Kadang-kadang kita nggak sempat gitu ya. Tapi coba usahakan supaya kita punya personal space untuk mawas diri. Sehingga pada akhirnya, ya kalau mau menjadi teladan ya do the talk. Apapun yang kita katakan, kita lakukan. Karena contoh itu ya memang harus nyata ya dalam perilaku, dalam sikap dan dalam perilaku. Begitu, Kak Natasha. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kamu harus begini, harus bertanya dulu pada diri ya, Bu ya. Apakah saya sudah melakukan ini, begitu ya? Sebelum saya meminta anak saya untuk mempraktekkan ini, begitu supaya anak saya bisa melihat contoh nyata yang sudah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Baik, terima kasih untuk responnya. Saya akan mencoba mengambil beberapa pertanyaan, cukup tiga pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama ada dari Pak Andreas Jonathan. Kalau untuk rebuilding, hanya salah satu pasangan saja yang mau, sedangkan yang lain tidak mau, bagaimana solusinya? Jadi, mungkin Bu Pinkan bisa memberikan pendapatnya terlebih dahulu, Bu, sebagai seorang konselor dan Ya, psikolog. Pak Andreas, sebetulnya dalam relasi antar manusia itu ada namanya aksi reaksi. Jadi, siapa yang mau memulai duluan? Gitu ya. Kalau kita yang mulai duluan, em, maka tentu butuh ketekunan, butuh konsistensi. Nah, yakinilah bahwa, nah ini tadi, jangan punya sentimen negatif dulu, tapi justru punya iman kepada pasangan kita, punya sentimen yang positif. Mulai dari kita, misalnya ingin rebuilding gitu ya. Selama ini misalnya percakapan-percakapannya sudah jadi fungsional, terus mulai dari kita yang ya memberikan umpan-umpan kecil gitu ya. Percakapan-percakapan yang sifatnya lebih menjalin koneksi emosional. Nggak apa-apa awalnya dibilang, ih apaan sih gitu ya, udah biarin dulu gitu. Namanya menanam umpan itu kan ibarat kalau orang mancing ya nunggu ditangkap gitu. Kadang-kadang pasangan melihat kita berubah, satu kali masih dilihat, ih apaan nih kumat-kumatan doang gitu ya. Nanti 2 kali, 3 kali gitu. So, dilakukan dulu dari kitanya. Kalau hati kita penuh dengan kasih dari Tuhan, ya ada satu prinsip ya, kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Nah, kalau kita
pulih posisi hati kita, penuh dengan kasih Tuhan, kita berdamai dengan kasih Tuhan, maka kita bisa memberi, gitu. Memberi, menabur, menabur. Nah, nanti tunggu waktunya. Bagaimana pasangan kita akan merespon, gitu. Tidak ada batasan berapa waktunya, tiap-tiap relasi akan punya time-nya sendiri-sendiri. Tetapi siapa yang memulai lebih dahulu, ya itu yang juga akan bisa melihat perubahan. Kalau dua-duanya bersikukuh tidak mau berubah, ya akan sulit. Begitu, Kak Natasha. Baik, terima kasih. Ada penambahan dari Bu Novi dan Pak Michael. Saya setuju dengan Ibu Pinkan ya. Kita melihat kembali dari model Injil bahwa kalau kita melihat relasi kita dengan Tuhan, yang menginisiatif terlebih dahulu adalah Tuhan Yesus. Dan Dia yang berinisiatif datang kepada kita, padahal waktu itu kita juga nggak peduli. Kita tidak menginginkan Dia, kita tidak menginginkan kehidupan yang kekal, kita memberontak dari Dia, lari dari kasih-Nya. Tapi karena Yesus yang memulai terlebih dahulu, Dia yang datang kepada kita. Jadi model seperti itu memang hanya bisa dilakukan kalau kita sudah mengalami kasih itu terlebih dahulu, kasih yang mengalahkan segala ego kita, kasih yang mengalahkan segala pride kita dan keinginan untuk kita itu unjuk gigi. Kalau kita sudah mengalami kasih seperti itu, maka kita akan lebih mudah menyalurkan kasih itu kepada orang yang mungkin belum layak menerima. Tapi bukankah itu kasih karunia? Bahwa kasih karunia itu kita memberikan kasih atau memberikan sesuatu yang tidak layak diterima oleh orang yang menerimanya, gitu. Jadi memang itu adalah apa ya, model Injil, dan itulah kekristenan. Nilai dan keluarga dan relasi kekristenan seharusnya terus didorong dan diinspirasi oleh kasih yang seperti Yesus. Jadi sebenarnya pemulihan itu tidak membutuhkan dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, puji Tuhan, akan mungkin lebih baik, lebih mudah. Tetapi kalau keadaannya hanya satu orang, bukan berarti itu tidak bisa dimulai. Jadi itulah model Injil, dan kita perlu terus menghidupi apa yang telah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Bu Pinkan terkait hal ini, Bu? Oke, sudah cukup. Eh, nah, ini ada pertanyaan menarik. Misalnya, dari salah satu pasangan nih, entah suami atau istri, hal yang eh, tidak baik begitu ya. Ada banyak di sini yang disebutkan. Kira-kira apakah boleh disatukan kembali begitu? Dan bagaimana caranya supaya eh, gereja itu juga bisa memfasilitasi begitu, Pak, untuk menjembatani keluarga yang sedang ada keretakan rumah tangga gara-gara salah satunya melakukan hal yang dilarang begitu. Apa peran dari gereja, Pak? Pak Michael? Apa ya? Dilarang maksudnya saya nggak ngerti ini. Contohnya, misalnya permisi KDRT, lalu ada memakai barang-barang terlarang, seperti itu, Pak. eh Ya, kalau untuk KDRT atau melakukan misalnya tentang narkoba dan yang lain-lain ya, mungkin kalau KDRT dulu deh ya, ya tentu saja kita perlu karena itu banyak juga di gereja dan di jemaat yang kami layani, ya kita perlu menyelamatkan sang korban terlebih dahulu, tapi bukan berarti untuk disuruh supaya berpisah selamanya, tetapi kemudian untuk dipulihkan kita buatkan rute menjadi teman seperjalanan untuk dapat memulihkan mereka. Tentu saja ini tidak bisa hanya sekali dua kali konseling, perlu ada pendampingan, ada yang visitasi dan juga kalau dua-duanya mau, kalau satunya tidak mau,
disinilah kita perlu mendampingi sang korban juga supaya dia dapat dipulihkan terlebih dahulu dari semua luka-lukanya, bukan hanya fisik, tetapi semua yang ada menjadi secara psikologis, secara spiritual juga, sehingga dia dapat sehat lagi ya. Dan kemudian kalau memang dia masih mau memperjuangkan, nah tentu saja kita akan selalu all for restoration. Tetapi kita juga harus realistis, apakah kedua-duanya mau atau tidak. Kita juga harus tidak bisa menjadi Tuhan Betul. dan bilang bahwa eh, kamu pasti bisa. Justru malah itu saya tidak, Gaslighting. ya gaslighting. Saya justru nggak mau gaslighting sang korban. Karena kalau seperti itu kita sebenarnya enable si pelaku untuk terus melakukannya juga gitu. Jadi ini percakapan yang nggak bisa pakai blanket statement. Ini percakapan yang jauh lebih panjang, case by Seksual. case, Seksual. yes. Dan saya pernah melihat ada yang bisa pulih dan ada yang tidak, ada yang sampai sekarang masih menggantung, tetapi ada harapan, ada yang masih belum tahu bagaimana keadaannya ke depan. Jadi memang berbeda-beda, tetapi kita tetap percaya bahwa dalam kedaulatan Allah itu semua diizinkan untuk memproses kita semua, termasuk yang mengkonselingi juga. Mungkin Bu Pinkan juga punya kasus-kasus seperti ini ya. Susah ya kalau misalnya kita bicara tentang ini nggak bisa langsung boleh nggak boleh. It's not black and white. It's very messy. Yeah, that's why grace is messy. We show grace, but at the same time we cannot be antinomian ya. Membiarkan gitu nggak bisa. Tapi kita juga nggak bisa legalis. Oh nggak bisa gini, nggak bisa gini. Kita harus ambil jalan Injil, di mana Injil selalu memulihkan, tetapi pada saat yang sama kita juga tidak bisa membiarkan kalau orang ini jadi korban terus-menerus gitu. Ya itu sih. Saya mau nambahin sedikit. Disinilah saya rasa kita sebagai seorang Kristen yang masih hidup dalam dunia yang rusak ini, kita perlu menyadari bahwa ada banyak brokenness yang memang kita nggak bisa betulkan. Sampai mungkin suatu hari Tuhan Yesus datang menjemput kita. Jadi kesadaran ini membuat kita itu humble ya. Sebagai seorang Kristen atau seorang bahkan kalau kami itu sebagai seorang pendeta atau konselor atau pendamping dari mereka, kita tidak sedang memaksakan harus pulih saat ini juga. Kalau bisa puji Tuhan. Tapi kalau tidak, kita perlu terus mengabarkan ada pengharapan. Idealnya seperti apa, kita juga nggak bisa menggambarkan exactly seperti apa. Tetapi ada satu pengharapan yang pasti bahwa suatu hari nanti semuanya akan sempurna waktu Yesus datang. Nah, disinilah ada suatu tension sebagai seorang Kristen ya. Kita perlu melihat dunia itu dari dua sisi ini bahwa ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Tetapi juga kita perlu menyadari dunia ini tidak seperti waktu awal Tuhan menciptakannya gitu. Jadi kita menerima ini ada suatu tension ini maka kita juga menjadi seorang yang membantu orang-orang ini kita juga bisa membantu dengan kesadaran yang baik, tidak sedang membiarkan atau tidak sedang juga memaksakan sesuatu. Dan nggak savior syndrome. Betul. Kalau gagal kita nggak hancur, tapi kalau berhasil juga kita tuh itu gua tuh nggak gitu Betul, juga. betul. Kita sadar bahwa dua-duanya ini semua karena anugerah Tuhan. Tapi kalau nggak berhasil, ya nanti satu hari kita pasti akan melihat ada Betul. sebuah pemulihan. Yes. Itu sih. Terima kasih untuk insight-nya. Terakhir, ini ada Ibu Ernina Buasa. Bisakah memberi saya nasihat singkat untuk pasangan yang baru akan menikah? Dari Bu Pinkan, bolehkah memberikan nasihat singkat untuk pasangan yang akan menikah? Kenali betul value ya. Jadi value itu nilai. Nilai itu banyak. Nilai tentang siapa Tuhan, nilai tentang apa itu kehidupan, nilai tentang uang itu artinya apa, nilai tentang keluarga, keluarga besar. Jadi manusia itu kan punya sistem nilai sebetulnya. Cara kita
melihat hampir semua hal dalam hidup kita, kita itu punya sistem nilai. Nah, pernikahan ini kan menyatukan dua orang. Nah, seringkali karena sistem nilai ini nggak nampak, gitu ya, itu jarang diselidiki lebih dulu. Nah, kalau mau menikah nih, mau berkomitmen ada di dalam satu kehidupan bersama, maka cek dulu sistem nilainya. Ini yang menjadi penting. Kalau soal kebiasaan, karakter, itu sebetulnya sesuatu yang masih bisa di-adjust, diadaptasikan dalam perjalanan. Bahkan dalam pernikahan tuh, misalnya yang satu rapi banget, yang satu agak nggak rapi gitu. Nanti sampai sampai salah satu berpulang pun ya tetap aja begitu, nggak masalah gitu. Tapi biasanya friksi tajam itu dinilai. Nilai terhadap, nah itu. Makanya kalau bagi teman-teman yang akan mempersiapkan pernikahan, percakapkanlah, obrolkanlah, dan jujurlah satu sama lain. Kita nih sinkron nggak sih values kita gitu. Jangan dipaksakan gitu. Karena values itu, nilai-nilai itu yang akan menjadi kompas ya, arah gitu, utamanya. Nah sebenarnya kalau misalnya sering dibilang, ya menikahlah dengan yang seagama gitu, katakanlah satu iman. Asumsinya, asumsinya ajaran-ajaran agama itu adalah seperangkat nilai. Cuman kan memang kita kadang melihat ya Kak Natasha, agamanya Kristen, tapi nilai dia terhadap ini dan itu belum semuanya diubahkan di dalam kebenaran firman, ya kan? Gitu. Nah, itu mungkin itu pesan saya, nasihat saya. Thank you, Kak Natasha. Oke, silakan Pak Michael bisa menambahkan, Ibu Novi. Ya, menarik sekali sih ini. Saya juga baru ngobrol dengan salah satu cewek gitu ya, DM di Instagram, sedang komplain tentang bagaimana pria zaman ini dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian saya bilang, sebenarnya waktu saya menikah dengan suami saya yang sekarang ini, Dan satu-satunya ya ya, of course, bukan yang sebelumnya. dia bukan husband material. Saya juga bukan wife material. Cuman kenapa pernikahan ini bisa sampai hari ini? Yang memberikan saya pengharapan waktu saya menikah dengan suami saya adalah di dalam kami menjalani relasi ini, kami berada di dalam suatu lingkungan yang menggembalakan kami, dalam komunitas yang selalu menjadi akuntabilitas kami, dan di dalam sela-sela kehidupan itu, saya melihat ada benih-benih pertobatan setiap saat kalau dia ditegur, atau saya bisa melihat sepercik glimpses of future-nya dia saat dia mengasihi Tuhan gitu loh. Saya melihat bahwa dia ini mengasihi Tuhan meskipun pada saat itu karakternya masih belum ideal. Nah, disitulah saya rasa itu cukup harapan karena ternyata saya menikahi seseorang yang mengasihi Tuhan. Dan itu terlihat di dalam apa ya, di dalam kesehariannya dia, meskipun itu nggak sempurna. Jadi di dalam kasus ini, dalam pasangan-pasangan yang baru, saya selalu mengajarkan di dalam pernikah kami ya, be in local, terus bisa membentuk pasangan sehingga pasangan itu tidak eksklusif. Saya melihat banyak pernikahan itu yang kandas atau banyak permasalahan karena eh, pasangan itu memiliki suatu eksklusivitas dan tidak terbuka dengan teman seiman atau ada komunitas yang bisa terus apa ya, membawa mereka untuk jujur senantiasa di dalam kehidupan kesehariannya. Karena mengenal pasangan itu nggak bisa eksklusif. Mengenal pasangan itu membutuhkan orang lain. Karena kalau eksklusif, it's so easy, apalagi kalau pacaran dan masih tunangan ya, belum tinggal serumah. It's so easy untuk To put up uh, behavior. hiding a lot of things. Tetapi kalau kita rame-rame dalam komunitas, kita akan bisa mengobservasi lebih baik. Dalam hal itu, kita bisa melihat nilai-nilai apa sih yang dia percayai dari misalnya
A, B, C gitu. Itu bisa terlihat juga di dalam interaksi dengan teman-teman yang lainnya. Bagaimana dia handle konflik, bagaimana dia spend the money and everything. Waktu tidak ada pasangannya dengan teman-temannya kan bisa kelihatan semua gitu. Terus pada waktu dia ditegur sama orang, nah kalau dia nggak pernah pelayanan kan nggak tahu pada saat ditegur seperti apa. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Bu Pinkan bilang, you know the person by the value is true. Faith itu nampak di situ. Sepadan itu bukan cuma agamanya, tapi visionnya, value-nya, nilai-nilai yang ada, dan itu hanya bisa terjadi pada saat you actually terlibat di dalam local church, community, That's true. and then the way you treat your friend pada waktu mereka berkonflik, nggak cocok, apa yang terjadi, gitu-gitu. Ya. Terus another one adalah apakah kamu benar-benar menjadi seorang murid sih? Ya. Ya, kalau nggak akan pernah, susah untuk bertobat dia, susah untuk mau diproses. Kalau udah kayak begitu, egonya besar sekali, ya itu it will be a problem later on. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat detail dan sangat memberkati, terlebih bagi kaum-kaum yang masih belum menikah juga ya Pak, seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kita bahas di sesi kali ini. Eh, untuk penutup, saya minta dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan closing statement. Eh, Silakan bisa dari Ibu Pinkan terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atensinya juga teman-teman yang mungkin masih mempersiapkan pernikahan. Ya, sekali lagi malam ini saya kira kita diingatkan ya bahwa pernikahan sejatinya adalah ide Allah sendiri dan dunia sekarang membutuhkan kasih Kristus. Nah, salah satu etalase persemaian tempat di mana kasih itu tumbuh berbuah-buah ya lewat keluarga. Jadi mari kita kembali mengerjakan bagian kita di keluarga kita, orang-orang terdekat kita, supaya kasih tetap bisa dirasakan di dunia ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu silakan bisa mengisi daftar hadirnya yang sudah dikirimkan di kolom chat. Sebelum Bapak Ibu keluar, mohon Bapak Ibu bisa stay terlebih dahulu karena akan ada pengumuman yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kembali kita ke Pak Michael, bisa diberikan Pak closing statement-nya untuk acara kita malam hari ini. Ya, masalah terbesar keluarga itu bukan kurang apa ya, tips atau mungkin kita bisa baca banyak buku, tetapi seperti yang tadi saya bilang, masalah terdalam kita semua sebenarnya ada di dalam hati yang mencari makna dan keselamatan di tempat yang salah. Kita sering mengontrol pasangan karena takut kehilangan rasa aman. Kita sering membesarkan anak-anak dengan sebuah ekspektasi untuk membuktikan diri. Sehingga rumah kita pelan-pelan berubah jadi ruang pembuktian, bukan ruang anugerah. Tapi Injil kan berkata, ya, di kayu salib sang anak yang sempurna itu ditolak supaya kita yang tidak sempurna ini diterima. Jadi kalau kita sudah diterima oleh Bapa, kita tidak perlu lagi membuktikan diri di rumah. Kita bisa hadir, kita bisa mengaku salah kalau kita perlu bertobat, kita bisa mengampuni, kita bisa membangun keluarga yang aman karena Injil. Dan mungkin itulah arti terdalam dari keluarga Kristen. Bukan untuk tampil sempurna, tapi tampil untuk menampilkan Injil, memperagakan Injil, di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi selamat menampilkan Injil, dan biarlah Injil yang adalah kekuatan Allah itu memulihkan kita semua yang rapuh. Amin. Amin, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi pengumuman, akan ada beberapa program dari MPK dan juga dari FOFI yang bisa Bapak Ibu ikuti. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk yang pertama
Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama keluarga Bapak Ibu. Yang pertama, apakah keluarga kita masih berjalan dalam tujuan Tuhan? Lalu yang kedua, apakah apa saja yang perlu dipulihkan dalam keluarga kita? Dan langkah perubahan apa yang akan kita mulai minggu ini? Karena keluarga bukan sekadar tempat tinggal untuk bersama-sama menjalani kehidupan, tetapi tempat Tuhan membentuk dan memimpin setiap umatnya. Saya mengundang Pastor Michael untuk menutup kita dalam doa. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini di mana kami bisa belajar, saling memberkati, bisa diskusi. Kami berdoa Tuhan, di mana Engkau sangat menghargai keluarga, dan kami tahu bagaimana peperangan rohani untuk keluarga, bagaimana iblis ingin menghancurkan keluarga dan pernikahan. Kami berdoa biarlah kami yang sadar bahwa ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Biarlah kami terus bersandar padamu, bersandar oleh anugerah-Mu. Kami percaya pada saat kami aman di dalam Engkau, Kristus yang mengasihi, Kristus yang memberikan anugerah itu, memampukan kami untuk menjadi penyalur-penyalur anugerah, sehingga kami menjadi orang-orang yang menampilkan Injil dan memperagakan Injil melalui pernikahan kami dan keluarga kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, keegoisan, kehancuran, dan keretakan. Kami bisa menjadi sinar. Ada sesuatu yang berbeda. Dan biarlah Engkau pakai MPK, FOFI, dan semua Kuki, dan semua yang terlibat di dalam ini menjadi terang dan garam dimanapun Engkau tempatkan mereka. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, topang kami, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Soli Deo Gloria. Amin.